Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kembali lagi di segmen valuasi nih bosku. Setelah sekian lama tidak ada, kita akan bahas valuasi lagi nih bosku. Nah kali ini kita akan membahas PT ESA Industries atau dengan ticker ESA. Nah, ESA ini adalah perusahaan yang menjual atau menyediakan jasa LPG nih bosku, atau Liquefied Petroleum Gas nih. Nah, untuk membahasnya, kali ini saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investasi Sekuritas, Bang Johan Triantoro nih. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Apa kabar Reja? Mantap juga Bang. Jadi kita akan bahas ESA ya Bang hari ini Bang ya. Iya. Oke, nah bosku supaya nggak ketinggalan informasi soal ESA ini, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia. Nah oke Bang Jo, jadi sebelum kita bahas soal ESA di tahun ini nih, coba kita bahas dulu ESA di tahun lalu nih Bang. Kinerja ini 2024 gimana nih Bang? Oke, baik ya, terima kasih Reja. Halo bosku, apa kabar? Ini di awal tahun 2025 kita akan bahas salah satu perusahaan yang bergerak di energi dan kimia dan amonia, gitu kan. Oh gitu, mantap. Yaitu perusahaan ESA. Oh gitu oke. kan. ESA Industries Indonesia, TBK. Atau yang dikodenya adalah ESA. ESSA. Ya, Oke bosku, nah perusahaan ESA ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan kimia melalui kilang LPG dan juga pabrik amonia. Oh oke. Nah, terkait dari pertanyaan Reja, gimana nih prospek dari ESA itu sendiri? Nah, kita merujuk ke belakang dahulu 2024. Kalau kita lihat kuartal ketiga gitu kan tahun 2024 di mana PT ESA ini mencatatkan kinerja yang positif gitu kan dan mencatatkan pendapatan sebesar 230,1 juta US dollar. Oh gitu kan. oke. Sehingga memberikan kontribusi kepada laba bersihnya yang diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar 33,56 juta US dollar. Oh Nah, oke. pencapaian ini tentunya pada kuartal ketiga dan kami memprediksi di kuartal keempat atau di akhir tahun 2024 ini kami proyeksikan bahwa pendapatan dari PT ESA itu akan sebesar menjadi 306 juta US dollar dan membukukan laba sebesar 44,8 juta US dollar. Banyak banget tuh kayak. Banyak itu. Iya. Itu duit atau bukan? Dari proyeksi kami hingga laporan keuangan tahun 2024 yang kami prediksi, dan kami prediksi tahun 2025 dan 2026 ini akan ada suatu kelanjutan dari kinerja keuangan perusahaan. Tahun 2025 ini kami memproyeksikan bahwa PT ESA ini itu akan mencatatkan pendapatan sebesar 311,6 juta. 2026 akan mengalami peningkatan 316,7 juta US dollar sehingga pada masing-masing tahun dari 2025 sampai 2026 memberikan kontribusi laba yang diatribusikan kepada entitas induknya itu sebesar 45,6 juta US dollar di tahun 2025 dan diprediksi akan meningkat di tahun 2026 itu sebesar 46 juta US dollar. Oh. Itu kinerja dari yang masa lalu tahun 2024 gitu kan. Kami proyeksi dan itu sampai kami proyeksi kinerja keuangan perusahaan sampai 2026. Wah, berarti ini udah ternyata saking oke-nya udah terlihat sampai jauh nih ya Bang. Ya, Wah, gitu. Udah kayak pipa Rucika nih terlihat sampai jauh. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Oke Bang, ini kan tadi udah di forecast sampai 2026 ya. Iya. Nah, kalau udah sampai 2026 gini kan berarti pasti ada tren industri yang menarik nih Bang. Nah, ini tren industrinya gimana nih Bang? Iya, khusus untuk perusahaan ESA ini gitu kan memiliki beberapa proyek yang sangat menjanjikan. Salah satunya adalah proyek dari Blue Ammonia. Oke. Di mana merupakan ini bagian upaya perusahaan untuk bertransisi ke energi bersih. Proyek ini diestimasi memiliki nilai investasi yang sangat besar yaitu 150 juta US dollar dan diharapkan mulai final gitu kan pada awal tahun 2025. Pas yang kita bahas gitu, kita bahas gitu itu kan. ya. Nah, Bener juga ya.
dari proyek ini juga PT ESA berkolaborasi dengan beberapa perusahaan internasional, gitu kan, seperti Zokmek, gitu kan, terus ada Mitsubishi Corporation, terus ada Pertamina, dan ada LAPI ITB. Nah, pasti keterlibatan dari kerjasama dengan perusahaan. Oh, ya. Nah, ini kan. Nah, ESA juga berencana akan memasuki bisnis yang namanya Sustainable Aviation Fuel, atau yang biasa kita singkat SAF, yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan untuk industri penerbangan. Nah, dari proyek-proyek ini kan tentunya ada sesuatu hal, wah ini memang benar-benar ke transisi ke energi bersih nih, gitu kan. Dan juga ini kami melihat sudah cukup banyak maskapai yang menggunakan Sustainable Aviation Fuel atau SAF tersebut. Oh, oke. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kami untuk mempertimbangkan PT ESA tersebut prospek ada suatu kelanjutan untuk mendukung kinerja perusahaan ke depannya. Oh, oke. Nah, jadi ini mengapa ESA memilih prospek yang positif di masa depan. Nah, itu yang pertanyaannya kan. Jadi itu jawabannya yang tadi, bahwa ada beberapa hal terkait dengan transisi energi bersih, gitu kan. Terus ada inovasi dan juga bagaimana perusahaan juga akan menurunkan emisi di skala penerbangan. Ya, berarti ini bakal banyak pesawat-pesawat yang lebih ramah lingkungan ya, Bang? Ramah lingkungan. Ya, berarti nggak melukai mungkin makhluk-makhluk sama ozon-ozon yang di atas juga ya. Iya. Itu pesawatnya kan ramah lingkungan. Bisa kayak burung nggak, Bang, kayak begitu-gitu? Oke, Bang, kalau kita udah bahas trennya, forecast-nya, sekarang prospeknya nih, Bang. Kira-kira prospek dari ESA ini gimana? Oke, prospek dari ESA tentu kita berharap tahun 2025, 2026 pasti membaik ya. Ya. Meskipun kita perlu juga mengantisipasi. Nah, dari ulasan tadi pertama, kedua, dan kita juga melihat ada proyek-proyek yang dilakukan sama PT ESA itu sendiri, di mana seperti Blue Ammonia, Sustainable Aviation Fuel-nya, gitu kan. Tentunya ini akan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan ke depannya. Ya. Dengan catatan tidak ada kendala. Iya, gitu tidak kan. ada kendala ya. Dan jadi juga kami juga memperkirakan bahwa ke depannya juga ada beberapa dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dari proyek-proyek yang inovatif, yang tentunya ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pendapatannya lebih tumbuh besar lagi gitu kan. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. Terutama kalau misalnya perusahaan tuh masuk pasar internasional dan memenuhi permintaan yang tinggi. Nah, gitu kan. Tentunya ini kan akan menopang. Iya, betul. Udah masuk pasar internasional, permintaan tinggi. Wah, itu ada peluang. Cuan dong. Pendapatannya gitu kan. That smells like... Tentunya dengan tadi proyek-proyek yang direncanakan sama perusahaan, tentunya ini akan memberikan suatu dampak juga bagi perusahaan gitu kan. Dengan adanya investasi dalam teknologi baru, ini juga akan menunjang efisiensi operasional yang dilakukan oleh PT ESA gitu kan. Di mana ESA dapat mengurangi biaya produksi gitu kan, dan meningkatkan margin keuntungan. Nah, hal ini kan tentunya dapat meningkatkan volume produksi gitu kan, yang tentunya akan mendorong peningkatan dari EBITDA-nya gitu kan. Nah, di sini kami juga memandang bahwa meskipun harga komoditas seperti amonia dapat berfluktuatif, tetapi proyek ini akan dapat membantu ESA untuk menjaga stabilitas dari kinerja keuangannya melalui beberapa peluang yang ada yang akan dikerjakan sama ESA itu sendiri. Iya. Nah, namun ini sebagai catatan gitu kan, bahwa untuk perusahaan juga untuk memantau faktor-faktor eksternal seperti harga komoditas global, kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan gitu kan. Nah, khususnya di tengah perang dagang gitu kan, yang dapat mempengaruhi permintaan global. Jadi ada faktor lainnya lah. Faktor lainnya juga. Ya, kan kita juga tidak mau ada ganjalan kan. Cuman juga kita juga harus tahu bahwa di balik ada suatu keuntungan tapi juga ada tantangan. Nah, tantangannya itulah faktor-faktor yang perlu diperhatikan gitu oleh ya. manajemen ESA itu sendiri. Oke, Bang Jo. Jadi kita udah bahas semuanya, sekarang sampai di pertanyaan yang paling tunggu-tunggu nih. Jadi valuasinya dan target 2025-nya gimana nih, Bang? Oke.
Mungkin bosku juga bertanya-tanya kira-kira targetnya gimana nih gitu kan. Kami melakukan analisis dengan beberapa asumsi yang sekiranya ini target PT SI itu sendiri tahun 2025. Iya. Kami menargetkan target price-nya itu sebesar Rp960. Oh, oke. Dengan EPS-nya sebesar 42,63 dan PE-nya itu sebesar 22,6. Oh, oke. Jadi untuk saat ini, harga untuk saat ini ada kemungkinan kita masih merekomendasikan buy. Ya, oke. Dengan target 960. Ya, oke. Berarti ya bosku targetnya di 960 ya kan? Dan kita merekomendasikan buy. Tapi ingat ya bosku, segala keputusan pembelian ada di tangan bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal ESA nih bosku. Ternyata menarik ya. Dari prospeknya, dari trennya, ini semuanya menarik nih. Karena kan sekarang udah semuanya serba gampang ya. Bisa lewat udara dan segala macam. Dan ESA itu bisa kita bilang terlibat lah ya Bang ya. Secara tidak langsung dia terlibat juga dalam tren-tren ini gitu. Jadi ada potensi lah untuk tahun ini ya bosku. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Johan yang udah membahas ESA secara detail ini. Dan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pion Sekuritas Channel di Indonesia.